Jadi update mengenai vaksinasi kami, Bapak Ibu, sampai sekarang dari seluruh negara ada sekitar hampir 60 negara yang sudah melakukan vaksinasi di dunia. Indonesia ada di ranking nomor 8, Bapak Ibu ya. Jadi sedikit di bawah Jerman, tapi Turki, Brasil, Inggris, India, dan Amerika. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui bersama, tantangan paling besar di vaksinasi adalah ketersediaan vaksinnya. Nah, dari negara-negara yang ada di dunia, 160-an, ada 5 negara yang memproduksi vaksinnya sendiri, yaitu Amerika, Cina, India, Inggris, dan Rusia. Dan beberapa negara ini menerapkan kebijakan untuk tidak mengeluarkan vaksin yang diproduksi di negaranya. Contohnya Amerika Serikat, semua vaksin yang diproduksi di Amerika Serikat hanya boleh dipakai di Amerika Serikat saja. Hal yang sama juga berlaku di Inggris. Jadi negara yang memproduksi vaksin dan mengekspor secara besar sekarang adalah Cina dan India. Ya, Cina dan India. Kalau ada yang bertanya, kok ada merek Pfizer yang bisa disuntikan di Eropa? Itu karena kebetulan merek itu diproduksi di negara di luar Amerika. Jadi beberapa perusahaan multinasional seperti AstraZeneca, Pfizer itu memang memproduksi vaksinnya di beberapa negara di dunia. Ya. Sedangkan yang dibatasi oleh negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris adalah semua vaksin yang diproduksi di negara tersebut harus dipakai untuk warga negara tersebut dahulu. Ya. Di halaman selanjutnya, jadi kalau kita lihat sebenarnya yang rebutan vaksin adalah semua negara dikurangi 5 tersebut. Kalau kita take out 5 negara tersebut, jadi kita bandingkan benar-benar negara yang rebutan vaksin, kita ada di mana? Kita ada di posisi nomor 4 dunia. Ya, jadi lebih tinggi dari Prancis, Italia, Chili, Spanyol, Israel yang kemarin sangat tinggi, United Arab Emirates, Singapura, Kanada, Jepang, Australia, Korea Selatan, dan banyak negara-negara lain. Indonesia beruntung karena kita sudah melakukan lobby yang cukup awal dan kita melakukannya dengan beberapa negara yang berbeda. Ya, selanjutnya, kami sampaikan bahwa sesuai dengan rencana, vaksinasi per kemarin sudah 13,7 juta dosis yang diberikan sekitar 9 juta orang. Di halaman berikutnya, kita juga sudah menyesuaikan dengan kecepatan yang kita inginkan, karena seperti saya sampaikan Bapak Ibu, Januari, Februari kita hanya punya 3 juta vaksin untuk 7 minggu. Jadi oleh karena itu rate-nya kita atur. Maret, April kita punya 15 atau 30 juta vaksin dalam 2 bulan atau 15 juta vaksin per bulannya. Sehingga kalau dibagi 50, kita atur kecepatannya kita naikkan ke 500.000. Dan itu sudah tercapai sebenarnya di minggu ketiga Maret. Ya. Nah, yang nanti yang saya sampaikan kenapa itu agak menurun di minggu terakhir, karena memang sengaja kita turunkan karena di bulan April ada embargo dari India terkait AstraZeneca, sehingga 10 juta dari 30 juta vaksin yang rencananya kita terima di Maret dan April berkurang. Jadi cuma 20 juta, sehingga kecepatan vaksinasinya kita atur supaya jangan ada kekosongan hari di mana tidak bisa vaksinasi. Selanjutnya, kecepatan vaksinasi yang sudah mencapai nomor 4 di dunia dari negara-negara yang tidak produksi vaksin, ini banyak terbantu karena vaksinasi ini bukan saja menjadi program, tapi sudah menjadi gerakan nasional, di mana semua komponen bangsa, baik itu lembaga sosial, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, maupun yang lain sebagainya, sudah membantu pemerintah untuk melakukan vaksinasi sendiri. Ya, sebagian dari Bapak Ibu juga sudah menyaksikannya. Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini.